Halo guys, kembali lagi di channel Aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren khusus Xiaomi, Poco, dan Redmi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview dua tema dan merekomendasikan dua tema buat kalian yang khusus untuk HyperOS guys. Nah, buat kalian yang masih menggunakan MIUI 14 untuk kedua tema yang akan saya review pada kesempatan kali ini, itu juga ada versi MIUI 14-nya. Oke, dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu, dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari Aku Jun ada yang tembus 5000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, jadi pastikan kalian selalu berkomentar di setiap video yang kalian tonton, dan siapa tahu kalianlah pemenangnya. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk di rekomendasi tema yang pertama, dan kita mulai untuk di tampilan lock screen-nya. Oke, untuk di tampilan lock screen tema yang pertama ini nuansa kartun, dan ini terlihat keren untuk di wallpapernya. Nah, ini gambar wallpapernya, gambar pegunungan, ada lautannya juga, dan ada bangunan seperti kerajaan gitu guys. Nah, lucunya di sini ada animasi kucing yang diterbangkan dengan balon on love seperti ini guys. Nah, itu untuk di gambar animasi kucingnya, atau animasi kucingnya itu akan berpindah ataupun bergerak dari sisi kiri ke sisi kanan guys. Nah, seperti ini ada animasi kucing yang diterbangkan oleh balon berbentuk love. Nah, terlihat unik dan cukup lucu untuk di bagian lock screen-nya ini. Di bagian widget itu ada keterangan jam, ada keterangan kalender, kemudian ada indikator baterai, serta widget-widget pelengkap lainnya. Nah, untuk stylenya sih mengingatkan saya dengan style ala-ala iOS untuk di widget seperti ini. Di bagian bawah itu ada shortcut aplikasi telepon, kemudian ada shortcut aplikasi tema. Kemudian jika kalian swipe ke arah kanan, itu juga akan muncul tampilan yang lain untuk di bagian lock screen-nya. Dan ini tampilan beberapa widget dan shortcut aplikasi. Jadi sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Kalian lebih suka dengan tampilan yang kedua ini ataupun di tampilan yang pertama tadi yang lebih simpel seperti ini. Oke, kita beralih ke tampilan home screen, dan di sini saya akan memberikan gambaran apa saja yang berubah untuk di tema ini guys. Nah, di sini untuk di tampilan wallpapernya masih sama seperti yang ada di bagian lock screen, cuma di sini dibuat agak pudar gitu atau tidak terlalu kontras gitu untuk di warnanya, dan juga tidak diberikan animasi. Tapi untuk di tampilan icon pack aplikasi itu di sini masih bisa tembus, meskipun masih ada beberapa juga icon yang masih menggunakan icon standar. Berikut untuk di bagian widgetnya ada keterangan jam, ada keterangan kalender. Nah, sayangnya untuk di icon baterai dan sinyal, maksud saya untuk icon baterai dan sinyalnya itu masih bisa tembus di tema ini, kecuali di bagian pusat kontrol dan bar notifikasi itu sayangnya tidak bisa tembus guys. Nah, untuk tema ini juga tembus ke tampilan aplikasi telepon, tapi berhubung di sini saya menggunakan aplikasi telepon Google, jadi hanya bisa merubah untuk di bagian warnanya saja. Buat kalian yang menggunakan aplikasi telepon bawaan MIUI, itu masih bisa tembus kok guys untuk di tema ini. Untuk di aplikasi pesan pada temanya juga masih bisa tembus seperti ini hingga ke halaman chatnya juga, serta untuk di tampilan aplikasi setelan. Nah, di sini juga masih bisa tembus dengan nuansa transparan dengan background yang ngeblur seperti ini, serta icon-icon setting yang rata-rata sudah berubah
meskipun masih ada beberapa icon setting juga yang masih menggunakan icon standar. Untuk di tampilan tentang telepon, di sini juga bisa merubah untuk di bagian warna, di bagian Xiaomi HyperOS-nya guys, atau logo Xiaomi HyperOS-nya. Jadi ini membuat tampilannya lebih keren dari tampilan standar. Nah, tema ini juga tembus ke tampilan aplikasi Google Chrome. Nah, di sini merubah untuk di bagian warna dari aplikasi Google Chrome smartphone kalian, serta juga berubah untuk di bagian aplikasi Google Keyboard atau aplikasi keyboard guys. Bisa merubah untuk di bagian warnanya seperti ini. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Catch Castle Dual, ukurannya itu sekitar 9 MB aja. Untuk nama desainer bernama Castle in the Sky. Nah, selain di HyperOS, tema ini juga tersedia di versi MIUI 14 atau di MIUI 14 tema ini juga bisa kalian download guys. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua dan kita mulai untuk di tampilan lock screen-nya. Dan menurut saya untuk di tampilan lock screen tema ini terlihat kerennya guys, dan cocok banget buat kalian yang suka dengan tampilan tema simpel tapi tidak banyak warna gitu, alias cuma hitam putih saja. Nah, untuk gambar wallpapernya seperti ini, ada pemandangan hutan gitu ya guys, dengan nuansa hujan dan ada awan atau ada animasi awan yang bergerak seperti ini, yang semakin tampilannya semakin realistis gitu, atau juga bisa dikatakan bernuansa estetik gitu guys. Nah, di bagian widgetnya seperti ini juga bernuansa estetik, ada keterangan jam, ada keterangan kalendernya juga, serta ada tulisan berbahasa Inggris. Nah, di sini juga keren untuk di bagian tulisan Black dan Black Forest. Di bagian bawah itu cuma ada shortcut aplikasi tema, jadi simpel aja sih, tapi sangat estetik untuk di tampilan lock screen-nya ini guys. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya, cuma tidak kebagian untuk di animasinya tadi. Seandainya masih kebagian animasi seperti yang ada di bagian lock screen, itu semakin membuat tampilannya menjadi lebih keren lagi guys. Nah, selanjutnya untuk di tampilan icon PK aplikasi, di sini sudah rata-rata semuanya berubah, tapi meskipun masih ada beberapa icon pihak ketiga atau icon aplikasi pihak ketiga yang masih menggunakan icon standar, tapi secara overall semuanya sudah bisa berubah guys, atau sudah kebanyakan yang berubah. Untuk di widget seperti ini ada keterangan jam dan keterangan kalender, cukup simple dan minimalis aja. Berikut untuk di tampilan bar notifikasi, nah di sini juga masih bisa tembus meskipun tidak terlalu banyak perubahannya guys. Yang disayangkan untuk di bagian pusat kontrol ini sayangnya tidak bisa tembus di tema ini. Tapi untuk tema ini masih bisa tembus di tampilan aplikasi telepon, pesan, kontak, aplikasi setelan itu juga masih bisa tembus guys untuk di tema ini. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Twilight Forest, ukurannya itu sekitar 11 MB aja. Untuk nama desainer bernama Castle in the Sky. Nah, selain di HyperOS, tema ini juga support atau ada versi MIUI 14 nya guys. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk!